Krisis 2030, sebagian orang menganggapnya cuma ramalan. Tapi kalau kita jujur, tanda-tandanya sudah mulai terasa. Harga kebutuhan naik tanpa kendali, teknologi makin menggantikan manusia, dan dunia seperti bergerak ke arah yang aneh, cepat, tapi juga rapuh. Bayangkan, suatu hari sistem tiba-tiba berhenti, listrik padam, pasokan makanan terputus, dan semua yang kita anggap normal menghilang begitu saja. Namun, di tengah kekacauan itu, akan ada segelintir orang yang tetap bisa tenang. Mereka yang sudah siap, mereka yang tahu bagaimana bertahan ketika semua runtuh. Pertanyaannya, siapa mereka? Apa yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang? Mari kita bahas 10 golongan yang akan selamat saat krisis 2030 terjadi. Golongan pertama adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat. Ketika dunia berubah arah, mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak terjebak pada kebiasaan lama. Mereka tahu bahwa perubahan itu pasti, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menyesuaikan diri lebih cepat daripada masalahnya sendiri. Golongan kedua adalah mereka yang hidup sederhana, tapi cerdas mengelola apa yang mereka punya. Mereka tidak terjebak dalam gaya hidup yang penuh gengsi. Mereka tahu bedanya antara butuh dan ingin. Golongan ketiga adalah mereka yang memiliki keterampilan nyata, bukan sekadar gelar atau jabatan. Di masa stabil, kemampuan akademik mungkin bisa membawamu jauh. Tapi saat dunia goyah, yang paling berharga bukan lagi selembar ijazah, melainkan apa yang bisa kamu lakukan dengan tanganmu sendiri. Mereka tahu cara menanam, memperbaiki alat, membuat makanan dari bahan seadanya, memfilter air, dan menciptakan solusi ketika tidak ada bantuan datang. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada sistem modern, karena mereka tahu sistem bisa runtuh kapan saja. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang terbiasa membayar untuk segalanya akan kehilangan arah. Tapi mereka yang bisa mengerjakan sesuatu akan selalu punya nilai. Karena di dunia yang sedang runtuh, keterampilan nyata akan menjadi mata uang baru. Dan mereka yang menguasainya akan jadi fondasi bagi kehidupan baru. Golongan keempat adalah mereka yang menjaga tubuh dan pikirannya tetap kuat. Di tengah krisis, ketika makanan langka, penyakit mudah menyebar, dan tekanan mental meningkat, kekuatan fisik dan mental bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Mereka yang terbiasa menjaga diri, berolahraga, makan dengan bijak, dan melatih ketenangan batin, akan jauh lebih siap menghadapi tekanan. Karena tubuh yang sehat tanpa pikiran yang kuat tetap mudah runtuh, dan pikiran yang tangguh tanpa tubuh yang terjaga juga cepat menyerah. Golongan ini tahu bahwa bertahan bukan hanya tentang stok makanan, tapi juga stok ketenangan. Mereka berlatih disiplin, membangun daya tahan, menjaga keseimbangan antara tenaga dan jiwa. Mereka tidak menunggu krisis untuk berubah. Mereka mempersiapkan diri, bahkan sebelum badai datang. Dan saat badai itu tiba, mereka tetap berdiri tegak, karena tubuh dan pikiran mereka sudah jadi benteng terakhir. Bertahan hidup bukan cuma soal punya makanan atau tempat berlindung, tapi juga soal menjaga pikiran tetap jernih ketika dunia di sekelilingmu mulai kacau. Golongan kelima adalah mereka yang tidak berjalan sendirian. Di masa krisis, individualisme akan runtuh. Orang yang terbiasa hidup sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri, akan cepat kelelahan. Sementara mereka yang punya komunitas, keluarga, sahabat, atau kelompok kecil yang saling percaya, justru punya peluang lebih besar untuk bertahan. Mereka berbagi sumber daya, saling menjaga keamanan, saling menenangkan di saat panik, dan bekerja sama untuk mencari solusi. Kekuatan mereka bukan dari jumlah harta, tapi dari kekompakan. Karena ketika dunia terpecah, kebersamaan menjadi bentuk baru dari kekayaan. Golongan keenam adalah mereka yang tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. Mereka bisa hidup tanpa ponsel, tahu arah tanpa GPS, bisa mencatat tanpa laptop, dan tetap tenang meski internet mati. Mereka menghargai kemajuan, tapi tidak menyerahkan seluruh hidupnya pada mesin. Saat banyak orang panik karena kehilangan sinyal, mereka tetap tenang. Karena mereka tahu, kemampuan berpikir dan akal sehat jauh lebih berharga daripada koneksi digital. Mereka belajar hal-hal yang dulu dianggap kuno, seperti membaca peta, menyalakan api,
atau menyimpan informasi penting secara manual. Krisis akan memisahkan mereka yang mengendalikan teknologi dari mereka yang dikendalikan oleh teknologi. Golongan ketujuh adalah mereka yang tidak hidup hanya untuk hari ini. Mereka melihat lebih jauh ke depan, merencanakan, menyiapkan, dan menabung bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa masa depan tidak bisa ditebak. Mereka menanam pohon bukan untuk dinikmati hari ini, tapi untuk memberi naungan besok. Mereka belajar tentang keuangan, memahami cara kerja ekonomi, dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Saat banyak orang hidup dengan prinsip yang penting sekarang bahagia, golongan ini justru bertanya, kalau besok semuanya berubah, apakah aku masih bisa tenang? Mereka tahu, krisis tidak datang dalam sehari. Ia tumbuh perlahan lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah arah. Dan ketika badai benar-benar datang, mereka yang sudah punya rencana jangka panjang tidak akan panik. Karena mereka sudah menyiapkan payung, bahkan sebelum langit mulai gelap. Golongan ke-8 adalah mereka yang rendah hati untuk terus belajar. Mereka tidak merasa paling tahu, tidak malu mengakui kekurangan, dan tidak gengsi untuk belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang lebih muda atau lebih sederhana. Di saat banyak orang merasa sudah cukup pintar, mereka justru terus bertanya, terus mencari tahu, dan terus memperbarui cara pandang mereka. Karena mereka paham, dunia selalu berubah, dan yang berhenti belajar akan segera tertinggal. Kerendahan hati membuat mereka lentur. Golongan ke-9 adalah mereka yang hidup selaras dengan alam. Mereka memahami bahwa bumi bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi sahabat yang harus dijaga. Mereka tahu cara menanam, memanen, dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya. Mereka menyimpan air hujan, mengenali musim, dan menghormati tanah tempat mereka berpijak. Saat dunia modern sibuk membangun gedung tinggi, golongan ini membangun akar. Mereka tidak tergantung pada rantai pasokan global, karena mereka punya tangan yang bisa menciptakan sumbernya sendiri. Mereka sadar, di masa depan, kemampuan untuk hidup berdampingan dengan alam akan jadi bentuk kekayaan baru. Dan ketika banyak orang kebingungan mencari makanan, mereka yang menanam dari sekarang akan tetap tenang. Karena bagi mereka, alam bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan, guru, dan pelindung sejati. Golongan ke-10 adalah mereka yang punya iman dan arah hidup. Mereka bukan sekadar kuat secara fisik atau cerdas secara logika, tapi juga memiliki pegangan yang kokoh di dalam hati. Ketika dunia gemetar, imanlah yang membuat mereka tetap berdiri. Mereka percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, pada Tuhan, pada takdir, atau pada makna hidup yang mereka yakini. Iman memberi mereka arah, bahkan di saat semua peta hilang. Dan ketenangan batin itu membuat mereka mampu menghadapi apapun tanpa kehilangan harapan. Karena sejatinya, bertahan hidup bukan hanya soal bagaimana kamu makan atau berlindung, tapi juga bagaimana kamu tetap percaya bahwa hidup ini masih layak diperjuangkan. Di dunia yang kehilangan arah, mereka yang punya keyakinan akan selalu menemukan jalan pulang. Krisis 2030 bukanlah akhir dunia, tapi mungkin akhir dari dunia lama yang kita kenal. Dunia yang penuh keserakahan, ketergantungan, dan ilusi kenyamanan. Yang akan lahir setelahnya bukan kehancuran, tapi kesempatan. Kesempatan untuk hidup dengan cara yang lebih bijak, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Dan di antara miliaran manusia di bumi, hanya sebagian kecil yang akan benar-benar siap menyambut masa itu. Mereka bukan orang paling kaya, bukan pula paling berkuasa, tapi mereka yang mau belajar, mau berubah, dan mau kembali pada hal-hal yang sederhana. Kalau kamu menonton sampai akhir, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin kamu memang sedang dipanggil untuk menjadi bagian dari golongan yang akan selamat. Jadi, jangan tunggu krisisnya datang. Mulailah hari ini. Karena masa depan tidak ditunggu, tapi disiapkan. Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu, jangan cuma berhenti di sini. Tekan like, biar makin banyak orang yang sadar sebelum terlambat. Dan subscribe, kalau kamu mau terus belajar cara bertahan, bukan cuma hidup, tapi tumbuh di tengah krisis yang akan datang. Karena di channel ini, kita bukan cuma ngomong soal teori, kita siapkan diri, bareng-bareng. Jadi bagian dari golongan yang akan selamat.